Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 event organizer yang beranggotakan saya sendiri, Putri Septiansari, dan teman saya, Lia Safriani, Sofi binti Solihah, dan Sri Wahyuni. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sponsor Event. Mengenai penjelasannya akan dijelaskan pada video berikut ini. Baiklah, sebelumnya saya, Putri Septiansari, NIM 206190058, akan menjelaskan mengenai konsep dasar sponsor event. Sponsorship adalah sebuah transaksi komersial, yaitu pihak pemberi dana mengharapkan balas jasa dari pihak penerima dana, dan kedua belah pihak saling setuju untuk memberi dan menerima. Transaksi ini umumnya menyangkut jasa promosi yang disediakan oleh penerima dana sebagai penyelenggara atau sebagai imbalan atas dana atau barang-barang yang diberikan pihak sponsor untuk sebuah event. Jasa promosi itu dapat berupa penempatan spanduk, banner, dan memasang iklan, melakukan kegiatan public relation, dan promosi pada saat berlangsungnya event. Sponsorship dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, event-related sponsorship, merupakan kategori yang paling dikenal. Perusahaan dapat memberikan dukungan dalam bentuk uang atau jenis lain dalam event tertentu, biasanya seperti pada event olahraga, seni, budaya, dan hiburan. Yang kedua yaitu broadcast or program sponsorship, merupakan sponsor eksklusif pada program acara tertentu. Jadi sponsor ini memiliki dampak positif yang besar terhadap perusahaan jika terdapat hubungan jangka panjang antara sponsor dan program. Misalnya dalam pemberian sponsor kepada program olahraga, perkiraan cuaca, opera, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu cost-related sponsorship, merupakan kombinasi antara public relation, promosi penjualan, dan kedermawanan perusahaan yang berdasarkan atas laba. Yang keempat yaitu ambitious marketing, merupakan jenis sponsor ketika perusahaan mencari peluang untuk memanfaatkan event tertentu tanpa pembayaran kerjasama sponsorship untuk membujuk audiens. Kerjasama antar kedua belah pihak dalam sponsorship mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Pihak sponsor mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan citra merek produk atau jasa dan meningkatkan kesadaran akan merek. Pihak penerima sponsor dalam hal ini adalah sebagai penyelenggara event, umumnya membutuhkan dana untuk mendukung biaya operasional penyelenggaraan dalam event tersebut. Tujuan sponsorship bagi perusahaan sangat beragam, tergantung pada pihak yang akan diajak bekerja sama. Selain itu, pada jenis sponsorshipnya dan segmen sponsorship mana yang akan dituju nantinya. Sedangkan tujuan perusahaan secara umum adalah untuk meningkatkan penjualan, citra merek pada masyarakat, serta kesadaran konsumen, modifikasi citra merek, dan membangun hubungan bisnis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar sponsor event. Yang selanjutnya yaitu sumber event. Jenis sponsor tentu berbeda-beda. Banyak perusahaan menjadi sponsor tunggal bagi event, menjadi sponsor utama, sponsor pendukung, atau sebagai donatur. Tentunya pengelompokan ini didasarkan pada seberapa penting event memberikan nilai pada perusahaan. Total keseluruhan biaya yang harus ditanggung tidak seluruhnya harus ditanggung perusahaan, dan besarnya dana yang dikeluarkan sponsor tidak selalu dalam bentuk uang, namun bisa berbentuk produk, pegawai yang berkompeten, atau kegiatan administrasi. Sumber sponsorship yang dapat di prospek dan dapat dibedakan berdasarkan bentuk kontribusi yang akan diberikan, yaitu yang pertama organisasi. Untuk mendapatkan massa yang akan memberikan dukungan untuk event tersebut, misalnya menjadi peserta pameran atau pengunjung dari event tersebut. Yang kedua yaitu asosiasi profesi, yaitu suatu perkumpulan dalam bidang profesi atau pekerjaan tertentu yang memiliki dana dari iuran anggota dan rutin mengadakan pertemuan secara berkala. Yang ketiga yaitu media massa, dapat menjadi sponsor yang akan mempublikasikan dan mempromosikan event tersebut kepada khalayak. Yang keempat yaitu kelompok atau komunitas tertentu, misalnya kelompok dalam hobi, agama, pecinta seni, dan sebagainya. Yang kelima yaitu lembaga
dan instansi pemerintahan, yaitu pada badan, lembaga, serta instansi milik pemerintah, biasanya sudah memiliki anggaran untuk event-event tertentu, dan bila terpilih sebagai pelaksana melalui sistem tender atau pertunjukan, dan dananya sudah tersedia. Di samping itu, event yang disponsori oleh dana pemerintah memiliki power atau pengaruh kepada masyarakat luas. Yang keenam yaitu lembaga dari instansi swasta, misalnya LSM atau yayasan kemanusiaan yang diprakarsai oleh para relawan. Yang ketujuh yaitu perusahaan swasta, misalnya supplier, agen dari perusahaan merek terkenal. Mereka mau menjadi sponsor untuk suatu event dengan harapan mereka akan mendapat benefit dari event tersebut sebagai ajang promosi selain menanamkan image kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai sumber event. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan poin C, yakni peranan sponsor dalam event. Nah, dengan keikutsertaan para sponsor memang diharapkan untuk membantu biaya operasional dan penyelenggara event. Jadi, kegunaan sponsor dalam sebuah event itu adalah untuk membantu biaya operasionalnya. Kemudian pada event organizer itu meyakini bahwa sponsor memiliki peran penting bagi sebuah event, yakni sebagai peluang yang sangat baik bagi perusahaan sponsor dan untuk menaikkan image dari event itu sendiri. Jadi gini, apabila event tersebut sukses dan dihadiri banyak orang, maka secara otomatis akan menaikkan image para organisasi dan perusahaan yang menjadi sponsor event tersebut. Selain itu, kehadiran sponsor juga akan meramaikan event tersebut. Jadi semakin banyak sponsor, maka akan membuat sebuah event tersebut menjadi meriah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi audiens. Sekian, itu merupakan penjelasan dari peran sponsor dalam event. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu terkait mengidentifikasi proposal. Banyak EO yang gagal mendapatkan sponsor karena tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sehingga sangat penting bagi EO dalam menyusun proposal untuk menyesuaikan dengan keinginan perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu fokus pada pengunjung, yang kedua ada nilai event, yang ketiga keuntungan bagi pemberi sponsor dan agen di bawahnya, yang keempat kerjasama dengan sponsor lainnya, yang kelima sumber dana dari perusahaan yang menjadi sponsor, yang keenam karakteristik event, yang ketujuh reputasi EO, yang kedelapan kesempatan lainnya. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan EO dalam menyusun proposal sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menghubungi sponsor yang potensial. Nah, setelah EO menetapkan siapa yang akan menjadi sponsor potensial bagi event, nah pihak EO harus menghubungi calon sponsor tersebut. Jadi hal penting yang harus segera diperhatikan saat akan menghubungi sponsor adalah mengetahui nama, alamat, dan jabatan orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, beberapa perusahaan itu sangat teliti ya dalam melihat tujuan event. Nah, sehingga kemungkinan EO harus merubah beberapa bagian dari disesuaikan dengan kebutuhan calon perusahaan pemberi sponsor. Nah, hal ini akan berhubungan dengan strategi komunikasi perusahaan dan target konsumennya, sehingga di dalam proposal EO harus mencantumkan bagaimana event akan menjadi strategi komunikasi perusahaan. Nah, setelah kedua hal tersebut disiapkan dalam proposal, maka proposal dapat langsung dikirim ke perusahaan yang potensial melalui orang yang memiliki kewenang untuk memutuskan pemberian sponsor. Nah, pengiriman sponsor tersebut dapat dilakukan melalui kurir atau pos dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai ke tangan orang yang dituju. Nah, dengan banyaknya jumlah proposal yang masuk, tentunya pihak perusahaan itu memerlukan waktu untuk menganalisis proposal-proposal tersebut. Nah, sebaiknya setelah 5 hari kerja atau 1 minggu sejak proposal itu dikirim, pihak EO itu dapat menindaklanjuti melalui telepon ke perusahaan. Nah, caranya adalah dengan melakukan hal yang sama kepada perusahaan lain. Mungkin itu sekilas penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Lia Safriani, NIM 2061941. Saya akan menjelaskan cara mendapatkan sponsor. Salah satu konsep diselenggarakannya event adalah dapat menarik sponsor untuk membiayai event tersebut. Maka ada beberapa hal yang harus diingat, bahwa sponsor yang potensial harus mendapatkan keuntungan dari event yang diselenggarakan. Di antaranya yang pertama yaitu event yang diselenggarakan dan sponsor harus sama-sama memiliki pangsa pasar yang sama. Yang kedua, adanya media yang akan mengekspos event yang diselenggarakan. Yang ketiga, keuntungan publisitas dan public relation apa yang akan didapat oleh sponsor. Yang keempat, keuntungan langsung apa yang akan didapat oleh sponsor di samping pemberitaan melalui media. Misalnya, mendapatkan tempat khusus dalam jamuan makan malam atau gratis tiket masuk bagi sponsor. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dapat mengungkapkan keuntungan apa saja yang akan didapat oleh perusahaan menjadi sponsor event, maka akan sulit mendapatkan sponsor tersebut.